Disabilitas atau penyandang cacat telah menjadi bahan diskusi dinamika fenomena sosial yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Indonesia sendiri, jumlah penyandang disabilitas telah mencapai angka 197.582 orang pada bulan Maret lalu. Berbagai sektor kerap kali menjadi bagian dalam membahas mengenai disabilitas, mulai dari penyintas, pemerintah, budaya, bahkan agama sekalipun. Pro kontra terjadi dalam berdinamika mengenai fenomena sosial disabilitas ini sendiri. Video ini khususnya akan membahas disabilitas dalam perspektif budaya, khususnya budaya Batak Toba. Disabilitas merupakan sebuah konstruksi sosial yang diciptakan dan yang terkait dengan isu dominasi dan kekuasaan. Merujuk pada konstruksi definisi Terrell mengenai disabilitas, yaitu upaya konstruksi masyarakat dan bagaimana konstruksi itu dipakai sebagai penghalang dalam memandang kemanusiaan tergantung konteks budaya yang berlaku. Terrell beranggapan bahwa disabilitas merupakan berkat sekaligus perjuangan. Berkat yang merujuk kepada tantangan masyarakat untuk memahami hakikat kemanusiaan, sedangkan perjuangan merujuk pada penerimaan masyarakat dalam menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Merujuk pada pengertian tersebut, tidak terlepasnya konteks masyarakat serta budaya dalam memahami disabilitas. Disabilitas dalam budaya sendiri, khususnya Indonesia, belum adanya perhatian khusus, tetapi secara umum disabilitas dianggap sebagai persoalan bagi keluarga dan masyarakat. Maka itu, sangat jarang melihat sebuah konstruksi disabilitas dari perspektif budaya itu sendiri secara positif, tidak terlepas dari budaya Batak itu sendiri. Dalam pemahaman budaya Batak, tidak secara jelas menceritakan disabilitas, tetapi sebagian besar masyarakat mengetahui serta meyakini bahwa disabilitas disebabkan oleh dosa itu sendiri, atau istilah dalam bahasa Batak yaitu sapata dosa. Biasanya disabilitas orang Batak dihubungkan dengan magic-magic. Kejadian-kejadian yang lalu di tengah-tengah marga itu seolah ada pembalasan begitu. Hukum karma. Sapata dosa itu Pung ya? Iya. Karena orang-orang Batak dulu apa yang tanah langka, kan? Iya. Maka terkutuklah anak-anaknya ke keluarganya. Jadi orang-orang sampai sekarang masih ada yang percaya itu. Jadi ibaratkan ada pembalasan begitu. Jadi ibaratkan disabilitas itu terjadi karena hukum karma itu. Iya. Kira-kira ada pendapat apa? Begitulah pemikiran orang tua dulu. Maka dikatakan jangan berbuat yang tidak benar. Karena efeknya berat. Itu mata katanya. Mata, jadi pasti ada pembalasan nanti. Ketika nenek moyang atau orang tua dahulu berbuat dosa atau mungkin melakukan sesuatu hal yang sangat dibenci oleh manusia, maka orang Batak meyakini ada akibatnya bagi keturunannya kelak. Dulu kan ada tuh, sebetulnya ini karena step panas tinggi loh. Iya. Dari kesehatan tuh logis jadi cacat loh. Iya. Polio tuh paling banyak dulu cacat ibu ada kutukan dibilang. Iya. Sama lepra itu jadi bilang sakit kutukan. Karena ada lagi di Alkitab lepra tuh. Iya. Ya, dihubungkan lagi makin percaya lah. Merujuk pada pemahaman budaya Batak mengenai disabilitas itu sendiri sejalan dengan konstruksi disabilitas pada perjanjian lama, bahwa disabilitas kerap kali dikaitkan dengan dosa. Penggambaran disabilitas dalam Alkitab juga sebagai besar digambarkan akibat dari dosa, entah dosa dirinya sendiri atau para leluhurnya, sehingga berdampak pada termarginalkannya orang-orang disabilitas ini dari peranan sosial, seperti asumsi orang disabilitas dalam Alkitab sebagai bagian dari ilah lain atau berhala.
Perspektif mengenai disabilitas dalam budaya Batak ini sendiri memang menjadi cerita legenda semata. Sudah jarang orang yang mempercayainya, tetapi tetap mengambil nilai-nilai luhur yang terdapat. Mayoritas asumsi masyarakat Batak bahwa disabilitas ada dikaitkan dengan persoalan medis. Maka itu, upaya selangkah lebih maju untuk bersama-sama merayakan perbedaan ini dengan memanusiakan manusia bagi penyandang disabilitas. Stigmasi atau pola masyarakat mengenai disabilitas sebagian besar sudah mengarah kepada pandangan yang lebih maju. Pola pikir kuno seperti itu sudah menghilang, bahkan sudah tidak diceritakan kembali secara turun-menurun. Tetapi nilai itu sendiri yang diceritakan secara sistematis. Maka itu, merujuk pada Oliver gagaskan bahwa upaya pendekatan sosial merupakan salah satu alternatif dalam mengupayakan memanusiakan manusia para penyandang disabilitas. Bagaimana masyarakat dapat bersama-sama menyediakan fasilitas atau memastikan kebutuhan terpenuhi dengan baik. Karena upaya penyadaran bahwa kecakapan dan kesehatan fisik bersifat sementara perlu untuk dilakukan. Jika kesadaran ini muncul, paradigma masyarakat mengenai disabilitas akan melihat lebih maju lagi dan tidak dipandang sebelah mata. Sejalan dengan paradigma masyarakat khususnya Batak, bahwa pandangan ini bersifat cerita legenda semata, tetapi nilai luhurnya yang perlu diambil. Sehingga pandangan mengenai disabilitas akibat dosa turunan dan hukuman Tuhan sudah tidak lagi diceritakan secara turun-menurun. Akhir kata, masyarakat sudah selangkah lebih maju dalam menanggapi mengenai disabilitas. Pandangan mengenai perspektif budaya ini mungkin saja mengembalikan romantisme masa lalu yang mungkin akan tumbuh kembali. Tetapi kesadaran bahwa hal ini merupakan nilai luhur yang bersifat medis, karena itu perlu ditinggalkan. Maka itu, saat ini yang perlu dilakukan ialah upaya pendekatan yang relevan dengan konteks saat ini. Karena itu, gereja harus memikirkan strategi dalam mengupayakan memanusiakan manusia para penyandang disabilitas. Tidak hanya gereja, tetapi juga dapur pembentuk para pelayan di kemudian hari harus melihat secara kontekstual kebutuhan masyarakat maupun gereja.